ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 22 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mengajak kita merenungkan kasih Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak dapat menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kita, meskipun kita seringkali tidak setia kepadanya. Seringkali karena hanya satu noda hitam pada lembaran kehidupan kita, lantas kita merasa tidak layak, merasa tidak mampu, dan merasa insecure dengan diri kita sendiri. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Akan tetapi, dalam ketidaksempurnaan itulah akhirnya kita memahami bahwa Allah senantiasa setia menemani dan membimbing kita. Jika Tuhan menghendaki, maka tidak ada yang mustahil dalam namanya. Kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tidak hanya untuk membawa perubahan pada praktik keagamaan, tetapi juga memperbaharui semua ciptaan. Maukah kita diperbaharui olehnya untuk menjadi layak di hadapannya? Mari kita menjadi orang beriman yang setia pada kehendaknya dan bukan menjadi orang Kristiani sekedar untuk status. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ungkapan Yesus tersebut menjadi penegasan bahwa sampai saat ini, detik ini, ketika Anda membaca renungan ini, Allah dalam putranya Yesus masih bekerja. Allah bekerja memperjuangkan keselamatan manusia yang telah diciptakan dan tetap dikasihinya, sekalipun manusia kerap berpaling darinya. Iman berarti respon aktif kita terhadap kehendak, rencana, dan karya Allah. Oleh karena Allah berkehendak, berencana, dan bekerja sampai sekarang, berarti sampai sekarang pun kita dipanggil untuk merespon Allah melalui sikap dan penghayatan iman kita. Apakah kita telah hidup bagi Allah? Apakah kita telah melaksanakan atau sebaliknya mengingkari kehendak Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah untuk kami. Mampukanlah kami mewujudkan pertobatan secara nyata dalam hidup kami. Amin.